Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini, kita sering mendengar perdebatan mengenai hukum zikir berjamaah. Salah satu argumen yang paling sering digunakan oleh pihak yang melarang praktik ini adalah sebuah kisah yang dinisbatkan kepada sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kisah ini sering dikemukakan sebagai bukti bahwa bahkan sejak zaman sahabat, inovasi dalam ibadah seperti zikir bersama dengan satu komando telah dilarang keras. Klaim tersebut menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud memarahi sekelompok orang yang sedang berzikir serentak di masjid dan bahkan mengatakan mereka telah membawa sebuah bid'ah yang gelap gulita. Namun, sebagai Muslim yang menjunjung tinggi kebenaran, kita tidak boleh menerima sebuah klaim, apalagi yang berkaitan dengan penetapan hukum syariat tanpa menguji validitas sumbernya. Dalam dunia hadis, bukan hanya teks, matan, yang penting, namun rantai periwayatan, sanad, haruslah teruji secara ketat. Video ini hadir bukan untuk membahas tafsir atau fikihnya, melainkan untuk melakukan satu hal fundamental, membedah secara ilmiah apakah riwayat ini sah untuk dijadikan hujjah. Apakah sanad kisah Ibnu Mas'ud ini benar-benar sahih? Mari kita telusuri. Kisah yang dikutip oleh sebagian ustadz ini umumnya bersumber dari kitab Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi. Namun, sumber asal dari riwayat tersebut, sebagaimana yang telah diverifikasi oleh para ulama hadis, adalah dari kitab Al-Mu'jam Al-Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabrani. Setelah menelusuri rantai sanadnya, kita menemukan dua masalah fatal yang menyebabkan riwayat ini tidak layak dijadikan dalil. Kedua masalah ini telah disepakati oleh para pakar rijalul hadis, ilmu tentang para perawi hadis. Masalah pertama, riwayat ini memiliki sanad yang terputus atau dalam istilah ilmu hadis disebut munqati'. Dalam sanad kisah ini, perawi yang meriwayatkan langsung dari Ibnu Mas'ud adalah seorang tabi'in bernama Abil Bukhtari. Namun, para imam hadis seperti Imam Az-Zahabi, Imam Al-Mizi, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani telah memberikan vonis yang tegas. Abil Bukhtari tidak pernah bertemu, apalagi mendengar langsung dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika seorang perawi meriwayatkan dari seorang sahabat yang jelas-jelas tidak ia temui, maka sanad tersebut secara otomatis terputus. Kaidah ilmu mustalah hadis menetapkan hadis yang sanadnya terputus, munqati', adalah mardud dan dikategorikan sebagai dhaif, lemah. Masalah kedua, terdapat kecacatan tambahan pada salah satu perawi yang ada dalam rantai sanad tersebut, yaitu Atha bin As-Sa'ib. Meskipun Atha bin As-Sa'ib dikenal sebagai perawi yang thiqah, terpercaya di masa mudanya, beliau mengalami fenomena yang disebut ikhtilat, yaitu kekacauan hafalan atau pikun di akhir usianya. Riwayat dari perawi mukhtalit yang mengalami ikhtilat hanya bisa diterima jika ia disampaikan oleh murid yang meriwayatkan darinya sebelum masa ikhtilafnya. Dalam sanad kisah Ibnu Mas'ud ini, riwayat dari Atha bin As-Sa'ib tersebut datang dari Abil Bukhtari, dan di sini letak masalah yang diperingatkan para imam. Kami mengutip dari kitab Al-Kawakib An-Nayyirat bahwa Imam Syu'bah, salah satu imam hadis terbesar, secara spesifik telah memperingatkan untuk jangan mengambil atau menulis riwayat yang diceritakan Atha bin As-Sa'ib dari 3 orang, dan salah satunya adalah dari Abil Bukhtari. Artinya, riwayat Atha dari Abil Bukhtari ini adalah riwayat yang diambil ketika Atha sudah mengalami kekacauan hafalan. Dengan dua cacat fatal ini, sanad yang munqati' dan adanya perawi yang bermasalah karena ikhtilat, maka status riwayat tentang larangan Ibnu Mas'ud terhadap zikir berjamaah secara ilmiah dan disiplin ilmu hadis adalah dhaif jiddan, sangat lemah dan tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum atau hujjah untuk melarang praktik tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan ilmiah kita hari ini jelas. Argumen pelarangan zikir berjamaah yang dibangun di atas kisah Ibnu Mas'ud ini gugur dengan sendirinya karena bersandar pada fondasi riwayat yang tidak valid. Penting bagi kita semua untuk selalu mengedepankan verifikasi sumber sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh para ulama ahli hadis. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam memahami agamanya dengan benar.
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.